Daya fikir yang di dalam Al-Quran digambarkan memperoleh ilmu pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal adalah potensi gaib yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yang mampu menuntun kepada pemahaman diri dan alam. Ia juga mampu melawan hawa nafsu, sehingga dengan akalnya manusia bersedia menerima berbagai macam ilmu pengetahuan yang memerlukan pikiran. Ilmu akal ini meliputi ilmu yang duniawi dan ilmu ukhrawi. Oleh karena itu, ada sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali yang berbunyi, "Ma khalaqallahu azza wa jalla khalaqa akrama alaihi min akal." Tidak dijadikan oleh Allah sesuatu makhluk yang lebih mulia daripadanya kecuali akal. Juga dalam hadis yang lain dikutip, "Idza taqarrub an-nas bi abwabil bara wa amal shalihat, fataqarrub anta bi aqlik." Apabila manusia ingin menghendaki Tuhan dengan pintu kebajikan dan amal soleh, maka dekatilah Tuhanmu dengan akalmu. Dengan hadis di atas sudah jelas bahwa kedudukan akal dalam syariat Islam sangat penting untuk realitas yang konkret, sedangkan kalbu untuk memahami realitas spiritual. Manusia sebagai satu kesatuan jasmani dan rohani, secara garis besar kehidupannya banyak dipengaruhi oleh pikiran dan kemampuan akalnya. Bagaimana ia mengarahkan akal dan kepada siapa akal tersebut disandarkan akan menentukan jalan hidupnya. Akal sebagai anugerah Tuhan yang terbesar bagi manusia pada dasarnya adalah bebas, dan kebebasannya hampir mutlak. Oleh karena itu, anugerah itu agar digunakan sebaik-baiknya, agar manusia tidak kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Akal tidak difungsikan dengan baik dan mudah akan terjatuh pada kekuasaan hawa nafsu dan menyerumuskan manusia pada hal-hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdan Syah Arif, NIM 932125519. Saya di sini akan melanjutkan materi pendidikan jasmani menurut hadis. Salah satu teks hadis yang dimungkinkan dapat dijadikan landasan bagi manusia tentang ilmu kesehatan adalah hadis tentang pendidikan jasmani, yang mana dalam hadis ini menjelaskan sebuah perintah untuk mengajari anak sebuah berenang dan memanah. Sebuah pertanyaan muncul, apakah hadis itu otentik atau masih terdapat hal yang membuat kesahihannya dipertanyakan? Pendidikan jasmani sendiri itu merupakan bagian integral dari pendidikan total, mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Nabi Muhammad SAW sendiri pun sangat menyukai sesuatu yang sehat dan menyehatkan bagi jasmani dan rohani. Berikut adalah hadis mengenai tentang pendidikan jasmani. Ma'rifatu sahabati Abu Nu'aim al-Ashbihani hadasana Abu Bakri at-Talihi hadasana Ahmad bin Hamad bin Sufyan hadasana Umaru bin Usman al-Hamsi hadasana Ibnu Iyasi an Salim bin Umar al-Ansari an Ammi Abihi an Bakrin bin Abdillah bin Rabi al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma abna'akum asibahata wa rimayata wa ni'ma lahwi al-mu'minati fi baitiha al-mi'zalu wa idza zakka abuka fa ajaba ummuka. Di mana penjelasan hadis di atas yaitu bahwa kedudukan hadis tersebut adalah dhaif. Namun, jika dipahami kandungan makna secara mendalam, sesungguhnya hadis ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam yang mengajarkan semangat berkompetensi dan berprestasi dalam bentuk ketangkasan berupa berenang dan memanah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain kemampuan memintal, tentunya yang harus dimiliki oleh perempuan sebagai yang dilakukan oleh muslimah saat itu juga. Anjuran tersebut juga didukung oleh perintah Nabi Muhammad SAW kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya, memanah dan membiasakannya, menganjurkan perlombaan dan pertandingan untuk memberikan semangat dan motivasi atas olahraga tersebut. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan perlombaan.
yaitu berupa pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemenang. Beliau juga menganjurkan pertandingan gulat, pemain pedang, lomba jalan kaki, dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan jasmani yaitu agar bisa menjaga dan memelihara kesehatan badan, seperti halnya alat pernafasan, peredaran darah, pencernaan, dan melatih otot-otot terutama saraf, melatih kecekatan dan ketangkasan. Kemudian selain olahraga yaitu menjaga pola makan. Pola makan seorang akan berpengaruh kepada kesehatan jasmaninya. Oleh sebab itu, selain bahan makanan yang memenuhi persyaratan, pola makan harus baik, yaitu tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hal itu didukung oleh hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Tirmizi, dan Ahmad dari Ibnu Umar. An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ya'kulu fi mi'a wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Rawahul Bukhari. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu makan dengan satu usus perut, sedangkan orang kafir makan dengan tujuan usus. Menurut Muhammad Syuhudi Ismail, secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman berbeda dari usus orang kafir. Padahal dalam kenyataan yang lazim, perbedaan anatomi tubuh manusia tidak disebabkan oleh perbedaan iman. Dengan demikian, pernyataan hadis ini merupakan ungkapan simbolik. Itu berarti harus dipahami secara kontekstual. Perbedaan usus dalam matan hadis tersebut menunjukkan perbedaan sikap atau pandangan dalam menghadapi nikmat Allah. Termasuk tatkala makan, orang yang beriman memandang makan bukan sebagai tujuan hidup, sedangkan orang kafir menetapkan makan sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Karena orang yang beriman mestinya tidak banyak menuntut dalam kelezatannya. Itu berarti juga bahwa orang yang beriman itu harus membatasi makannya. Makan harus didasarkan dan kebutuhan tubuh pada selera nafsu belaka. Kemudian selain menjaga pola makan, yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sangat berpengaruh kepada kesehatan dan keadaan jasmani seorang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kebersihan ini. Wujud perhatian beliau dapat dilihat dalam hadis berikut ini. An Abi Malik Asy'ari qala Rasulullah SAW at-tahuru satorul iman. Abi Malik bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Haji riwayat Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari. Rasulullah SAW senang kepada keteraturan, kebersihan, pemandangan yang indah dan yang baik-baik. Beliau benci kepada ketidakteraturan, kekotoran, pemandangan yang jelek, dan bau busuk. Wudhu sebelum salat itu adalah kebersihan dan ibadah. Mandi adalah kebersihan. Islam mengajak kepada kebersihan tubuh, hati, pakaian, rumah, dan jalan. Bukti perhatian Rasulullah SAW terhadap kebersihan dapat dilihat dari hadis-hadis baik fi'liyah maupun qauliyah. Di antara beliau telah memberikan keteladanan dalam hal yang menjaga kebersihan. Beliau senantiasa menggosok gigi, mandi, dan beristinja sehabis buang hajat. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW menggosok gigi ketika datang ke rumahnya. Huzaifah berkata, Nabi Muhammad SAW ketika bangun pada malam hari untuk sholat, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak atau menggosok gigi. Menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat besar manfaatnya bagi kesehatan.
Membiarkan dalam keadaan kotor dapat mengandung berbagai penyakit. Bahkan bila berlangsung lama, kotoran mulut dari gigi dapat membawa malapetaka bagi kesehatan seseorang. Perhatian dan kesungguhan Nabi Muhammad menjaga kebersihan tersebut perlu dicontoh, walaupun teknik dan alat yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perhatian Rasulullah SAW yang lebih serius lagi terhadap kebersihan gigi dan mulut itu dapat dilihat dari hadis riwayat Muslim Abi Hurairah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asuqa ala mu'minina wa fi hadisu Zuhair ala ammati la martuhum bisiwaki anda kulli sholah. Rawahul Muslim. Sekiranya tidak akan memberatkan bagi orang-orang yang beriman dalam riwayat Zuhair bagi umatku, tentu aku menyuruh mereka menggosok gigi ketika mendirikan setiap sholat. Bagi berbagai di atas terlihat bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan jasmani. Itu berarti bahwa beliau mendidik umatnya agar memperhatikan jasmani dengan metode keteladanan dan motivasi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.